Jupiter meninggal dunia. Namun justru di saat napas terakhirnya terlepas, ia akhirnya melakukan satu hal yang selama ini gagal ia tunaikan, menjadi seorang ayah. Lorong rumah sakit malam itu terasa begitu dingin. Lampu putih menyilaukan, suara alat medis berdetak seperti hitungan mundur takdir. Di satu ruangan, Jupiter terbaring lemah. Tubuhnya yang dulu penuh ambisi kini tak berdaya. Semua kesalahan, semua kebohongan, semua ego, seakan menagih harga yang harus dibayar. Di ruangan lain, Freya, anak kecil yang tak tahu apa-apa tentang dosa orang dewasa, berjuang antara hidup dan mati. Tubuh mungilnya bergantung pada harapan, donor sumsum tulang belakang. Dan kenyataan paling pahit itu akhirnya terungkap. Orang yang paling cocok menjadi donor adalah Jupiter. Ayah kandungnya sendiri. Diandra berdiri di tengah dua ruangan itu dengan hati yang terkoyak. Ia pernah membenci Jupiter. Ia pernah bersumpah tak akan lagi mempercayainya. Namun saat melihat Freya terbaring lemah, semua kebencian terasa tak berarti. Yang ada hanya satu pertanyaan. Apakah takdir akan memberi kesempatan kedua? Dimitri datang dengan hati yang masih diliputi amarah dan salah paham. Ia menyalahkan Diandra atas kondisi Jupiter. Ia merasa semua ini tak seharusnya terjadi. Namun ketika tahu Diandra pernah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkannya, sesuatu di dalam hatinya runtuh. Ia menawarkan diri menjadi donor. Sebuah pengorbanan yang tulus. Namun keadaan sudah terlalu genting. Kondisi Jupiter memburuk. Ibu Laras menangis histeris dan menunjuk Diandra sebagai penyebab semuanya. Melissa menatap Diandra dengan kebencian yang semakin pekat. Dunia terasa seperti pengadilan yang tanpa ampun menjatuhkan vonis pada Diandra. Dan di tengah kekacauan itu, monitor jantung Jupiter berbunyi panjang. Garis itu lurus. Tak ada lagi denyut. Tak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tak ada lagi waktu untuk memperbaiki segalanya. Jupiter pergi, membawa semua penyesalan yang belum sempat terucap. Tangis pecah memenuhi lorong rumah sakit. Diandra terduduk lemas. Dimitri membeku, tak percaya bahwa semuanya berakhir secepat ini. Jordan berdiri di belakang Diandra, menopangnya ketika dunia wanita itu runtuh. Namun takdir belum selesai. Sebelum ajal menjemput, tim medis telah memastikan satu keputusan penting. Donor dari Jupiter tetap bisa digunakan. Di saat semua orang mengutuk namanya, justru kematiannya menjadi harapan terakhir bagi Freya. Operasi berlangsung menegangkan. Waktu terasa melambat. Setiap pintu ruang operasi yang tertutup seperti memisahkan hidup dan mati. Diandra tak berhenti berdoa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memohon kebahagiaan. Ia hanya memohon satu hal, selamatkan anaknya. Dimitri berdiri dalam diam. Penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia sadar, mungkin kebencian dan prasangkanya selama ini telah memperkeruh segalanya. Sementara Jordan tetap setia di sisi Diandra, tanpa menuntut, tanpa menyalahkan. Hingga akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Dokter melangkah keluar. Dan kalimat itu terdengar seperti keajaiban. Transplantasi berhasil. Freya selamat. Tangis kembali pecah. Kali ini bukan karena kehilangan, tetapi karena harapan. Jupiter mungkin pergi sebagai pria yang penuh kesalahan. Ia gagal menjadi suami yang baik. Ia gagal menjadi pribadi yang jujur. Namun di detik terakhir hidupnya, ia berhasil menjadi seorang ayah. Pengorbanannya menjadi penebusan. Namun luka yang ditinggalkan tidak serta-merta sembuh. Dimitri kini dihantui rasa bersalah. Ia tak sempat berdamai dengan ayahnya. Ia tak sempat mengatakan bahwa jauh di dalam hatinya, ia masih ingin memperbaiki hubungan mereka. Jordan tetap menjadi sosok paling tenang. Cintanya tidak meledak-ledak, tetapi kokoh. Ia memberi Diandra pekerjaan ketika semua pintu tertutup. Ia membantu biaya pengobatan Freya. Ia melindungi tanpa memaksa. Melissa semakin terbakar cemburu. Ibu Laras masih belum mampu memaafkan. Konflik belum benar-benar usai. Dan Diandra akhirnya menyadari satu kebenaran pahit. Semua kekacauan ini bukan hanya tentang kematian. Bukan hanya tentang pengorbanan. Tetapi tentang diam. Tentang ketakutan untuk berkata jujur. Tentang memilih memendam luka daripada berbicara. Jika sejak awal ia berani terbuka. Jika ia tidak membiarkan salah paham tumbuh menjadi kebencian. Mungkin semuanya tak akan berakhir seperti ini. Kini ia berdiri di persimpangan hidup. Di satu sisi, Dimitri,
Cinta lama yang perlahan menyadari kesalahannya. Di sisi lain, Jordan, pria yang hadir dengan ketulusan tanpa syarat. Namun pilihan Diandra bukan hanya tentang cinta. Ini tentang masa depan Freya. Tentang membangun hidup tanpa kebohongan. Tanpa ego. Tanpa prasangka. Karena kematian Jupiter bukan akhir dari cerita. Itu adalah awal dari penebusan, dari pertarungan cinta yang sesungguhnya, dan dari perjalanan panjang menuju kebenaran. Kilauan pesan moral. Ego bisa menghancurkan keluarga. Diam bisa melahirkan salah paham yang mematikan. Namun tanggung jawab dan pengorbanan tulus. Bahkan di detik terakhir kehidupan. Mampu mengubah segalanya. Dan pada akhirnya, menjadi orang tua bukan hanya tentang darah. Tetapi tentang keberanian untuk bertanggung jawab, meski harus dibayar dengan segalanya. Jupiter meninggal dunia. Namun justru di saat napas terakhirnya terlepas, ia akhirnya melakukan satu hal yang selama ini gagal ia tunaikan. Menjadi seorang ayah. Lorong rumah sakit malam itu terasa begitu dingin. Lampu putih menyilaukan, suara alat medis berdetak seperti hitungan mundur takdir. Di satu ruangan, Jupiter terbaring lemah. Tubuhnya yang dulu penuh ambisi kini tak berdaya. Semua kesalahan, semua kebohongan, semua ego, seakan menagih harga yang harus dibayar. Di ruangan lain, Freya, anak kecil yang tak tahu apa-apa tentang dosa orang dewasa, berjuang antara hidup dan mati. Tubuh mungilnya bergantung pada harapan, donor sumsum tulang belakang. Dan kenyataan paling pahit itu akhirnya terungkap. Orang yang paling cocok menjadi donor adalah Jupiter. Ayah kandungnya sendiri. Diandra berdiri di tengah dua ruangan itu dengan hati yang terkoyak. Ia pernah membenci Jupiter. Ia pernah bersumpah tak akan lagi mempercayainya. Namun saat melihat Freya terbaring lemah, semua kebencian terasa tak berarti. Yang ada hanya satu pertanyaan. Apakah takdir akan memberi kesempatan kedua? Dimitri datang dengan hati yang masih diliputi amarah dan salah paham. Ia menyalahkan Diandra atas kondisi Jupiter. Ia merasa semua ini tak seharusnya terjadi. Namun ketika tahu Diandra pernah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkannya, sesuatu di dalam hatinya runtuh. Ia menawarkan diri menjadi donor. Sebuah pengorbanan yang tulus. Namun keadaan sudah terlalu genting. Kondisi Jupiter memburuk. Ibu Laras menangis histeris dan menunjuk Diandra sebagai penyebab semuanya. Melissa menatap Diandra dengan kebencian yang semakin pekat. Dunia terasa seperti pengadilan yang tanpa ampun menjatuhkan vonis pada Diandra. Dan di tengah kekacauan itu, monitor jantung Jupiter berbunyi panjang. Garis itu lurus. Tak ada lagi denyut. Tak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tak ada lagi waktu untuk memperbaiki segalanya. Jupiter pergi, membawa semua penyesalan yang belum sempat terucap. Tangis pecah memenuhi lorong rumah sakit. Diandra terduduk lemas. Dimitri membeku, tak percaya bahwa semuanya berakhir secepat ini. Jordan berdiri di belakang Diandra, menopangnya ketika dunia wanita itu runtuh. Namun takdir belum selesai. Sebelum ajal menjemput, tim medis telah memastikan satu keputusan penting. Donor dari Jupiter tetap bisa digunakan.